Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya bisa dibuka nih, bisa? M. Sukriman Yuni. Bisa dibuka Tunggu kameranya? Pak. Iya Pak, cuci muka dulu Pak. Ah, tak perlu cuci muka dong. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk mengawali perkuliahan, eh, kita membaca doa dulu. Ini Topa siapa nih? Topa sih siapa? Si Topa dengan Sukriman Topa ini dua, maksudnya sama HP-nya gitu. Tak hidup. Bisa bisa mimpin doa, baca doa. Topa, bisa baca doa dulu. Bisa baca doa. Buka suaranya dulu, belum dibuka. Kosma Pak, Kosma. Satu suara aja Pak. Oh, Kosma yang baca doa. Ya, coba Kosma. Baca doa, Yun. Ganti nama dulu lah. Ayo, baca doa dulu. Yuni, Yuni. Kalau nggak ada, Bapak aja memimpinnya. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Jadi, sebelum perkuliahan kita mulai, Bapak ingin memastikan dulu kesiapan kelas kita, terutama untuk kawan-kawan yang lain. Belum pada masuk juga ya, Zoom-nya ya. Coba dipanggil dulu dekat grup atau apa gitu. Pak Jadi, panggil kawan-kawannya ya, biar masuk ya. Nah, Ya Pak. Panggil kan- Pak tadi Pak. Belum juga lagi. oh, belum juga lagi Yun ya. Jadi Yo kalau, Pak. nah ini udah ada juga masuk. Satu lagi, tadi Sukirman juga lagi. Ya, jadi sebenarnya kita kan ini baru pertemuan perdana. Kalau temuan sebelumnya tidak ada, barangkali Bapak pengen hanya memflashback ke belakang tentang materi-materi perkuliahan kalian yang lain. Sekarang kan semester 3 ini. Di semester kemarin 2 udah banyak juga materi-materi perkuliahan lain yang didapat. Kemarin dengan Bapak apa pelajarannya, Yun? Apa Pak? Kamu lupa saya Pak. Aplikasi komputer Pak. Ah, aplikasi komputer ya, aplikasi komputer. Nah, siapa yang masih ingat yang Bapak ajarkan itu? Itu Pak, tanda-tanda buat nge-print apa? Buat Word Pak. Oh, Word. Modelnya ada buat Word Pak. Cuman itu aja yang ingat. Kalau ini apa yang ingat, Yun? Yang saya ingat cuma tentang aplikasi Zoom, apa namanya itu lagi, fotografer, apa? Ya, kayak itulah Pak, yang foto-foto itu, cara edit foto, Oh, gitu ya. Oke lah. ya Pak. Oke, kita masuk ke isi atau tadi pendahuluannya. Kita udah masuk ke inti perkuliahan. Dalam inti perkuliahan ini, pertemuan pertama ya biasa sebenarnya perkenalan. Seperti yang sudah pernah kita lakukan, nama Bapak Nurpersen di STMIKOM, memiliki istri dan 3 orang anak. Ini cuman yang bisa diperkenalkan di sini di ruang Zoom ini cuman dua ya, Yuni ya, sama Iya Pak. Mustafa Pak. Mustafa. Kalau Yuni di mana tinggal? Saya tinggalnya di Jalan Kecamatan Pak, dekat Masjid Al Kausar. Di Kausar. Kalau Mustafa?
Ya, sama kayak Pak Isti, Pak. Sama Imratul, Pak. Ah iya, bukan Wahid namanya. Iya, itu Pak Mustafa, Pak. Oh, Mustafa. Ini kalau yang Sukriman nih, Lima bintang, Pak. Mana? Oh, jadi ah bisa ya? Iyalah. 5 bintang, Pak. sama. Berarti sekarang dekat-dekat gabung nggak Ini, Pak. belajar. Mana, Pak? Dekat-dekat. Itu, Pak. Ah ya. 3 orang, Pak. Siapa lagi yang Tuh. ada situ? Udah, Rian, Pak. Rian Supriyadi. Masih download Zoom. Download Zoom. Oh, nanti apa aja ya daftar hadirnya dibuat di grup nanti ya. Nanti karena itu ada satu atau dua orang yang dua Zoom kan nanti nggak kerekap nanti sama Bapak nanti. Ya, Pak. Oke. Jadi untuk perkenalannya ya kita, karena kita Bapak juga udah pernah masuk dan mengajar kalian ya Bapak rasa untuk perkenalan sudah lumayan lah. Kita sudah mulai saling kenal. Lalu untuk selanjutnya Aku nggak bisa nge-zoom. Oh iya. kita masuk kepada eh, pengenalan atau penjelasan RPS. Tadi ada yang belum masuk satu kok belum masuk juga ya. Kita masuk ke pengenalan RPS. Ini silahkan ditengok di Ramanya ke situ ya. Jadi keren. ada kelihatan di itunya di Wah. di layarnya. Ada kan? Jadi mata kuliah ini kita sekarang ini adalah penulisan berita, ini kode KPI 4032, 2 SKS semester 3. Yang perlu pertama Bapak jelaskan yaitu tentang capaian pembelajaran lulusannya. Jadi kalian mungkin eh, ini kan pola-pola mengajar yang baru. Di pertemuan pertama ini Bapak harus jelaskan dulu capaian pembelajaran lulusan yang ingin kita capai. Kalau capaian pembelajaran lulusan ini sesuai dengan yang dari turunan dari visi misi Prodi, maka CPL satunya, capaian pembelajaran lulusan pertamanya yaitu mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media. Bahasa Jawa apa, Pak? Kemudian CPL 2-nya mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. Bisa. CPL 3 mampu menguasai prinsip-prinsip kerja redaksi. Coba di si si Topa bisa nggak mengulangi itu CPL-nya tuh? Nampak di pakai handphone atau Apa, pakai Pak? laptop? Hah? Napa, napa? Nah, coba diulang lagi. CPL satunya, Pak, mampu menguasai prinsip-prinsip komunikasi media. Terus CPL keduanya mampu menguasai teknik investigasi dan pelaporan berita. CPL ketiganya mampu menguasai prinsip-prinsip kerja rediksi. redaksi. Redaksi, Pak. Itu turunnya dari visi misi Prodi. Nah, dan itu sudah Iya, Pak. dijelaskan oleh Prodi. Kemudian ini kan kita pembelajaran namanya eh, untuk learning outcome-nya, LO-nya ya kayak gitu CPL-nya. Lalu untuk si Yuni, Iya, coba Pak. Yuni baca capaian pembelajaran mata kuliahnya. Kelihatan Yuni? Iya, Pak. Bisa coba dibaca CPMK 1 apa gitu coba. CMK 1 CPMK. mahasiswa mampu CPMK 1 mahasiswa mampu Memahami. memahami Nah, hakikat hakikat hakikatnya apa nih, Pak? jurnalistik. Jurnalistik. Nah, CPMK 2 mm, mahasiswa mampu memahami konsep dan teori penulisan berita. penulisan berita.
CPM 3, mahasiswa mampu menulis berita. Nah, CPMK 4, mahasiswa mampu menerbitkan berita yang telah ditulis ke media massa. Coba. jadi itu yang nanti seandainya kita sudah selesai mempelajari mata kuliah ini, itu yang rencananya target yang akan kita capai. Jadi, kalau seandainya kalian nanti tidak mampu memahami hakikat jurnalistik, berarti CPMK 1 belum tercapai. Kemudian kalau seandainya mahasiswa itu tidak mampu memahami konsep dan teori penulisan berita, berarti itu tidak tercapai. Kemudian kalau nanti mahasiswa tidak mampu menulis berita, berarti tidak tercapai. Kemudian kalau nanti mahasiswa tidak mampu menerbitkan beritanya yang telah ditulis di media massa, berarti tidak tercapai. Berarti setelah kita memahami hakikat, konsep, teori, kita harus menulis berita nantinya. Setelah itu baru menerbitkannya. Paham? Sampai terbit. Jadi nanti setelah ditulis harus terbit di media manapun boleh nantinya. Itu nanti endingnya ya. Semacam endingnya seperti itu nanti. Kemudian ini Rian Supriyadi. Bisa dibaca itu apa Rian yang deskripsi singkat mata kuliahnya Rian kelihatan? Ayo Rian, deskripsi singkat mata kuliahnya bisa kelihatan? Kurang dengar, Pak. Deskripsi singkat mata kuliah bisa Iya, Pak, terbaca? nampak. Nampak? Coba baca. Mata Halo, Rian? kuliah ini kan Nah, memberi pemahaman hakikat jurnalistik, teori dan konsep penulisan berita, dan mempraktikkan penulisan berita serta menerbitkan berita yang telah ditulis. ditulis ke masa. Jadi itu nanti menjadi deskripsi singkat mata kuliah kita. Jadi setelah memahami hakikat, teori, dan konsep, kita menulis, kemudian menerbitkannya di media massa. Kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasan. Ini siapa lagi yang baru masuk nih? Rauda. Rauda, Iya, Pak. bisa dibaca materi pembelajaran atau pokok bahasan itu kelihatan? Eh, bentar, Pak. Capaian pembelajaran mata kuliah itu ya, Pak? Materi. Materi Materi. pembelajaran atau pokok bahasan, kan ada 12 tuh. Oh, bisa, Pak. Nah, coba dibacakan semuanya. Yang pertama, Nah, Hakikat Jurnalistik atau Muslimin 2019. itu buku Kedua, nanti yang itu bukan atau maksudnya tuh Muslimin 2019 tuh nanti pengarang bukunya nanti itu yang akan kita pakai sebagai referensi. Lanjut nomor 2, memahami berita titik dua, klarifikasi jenis dan klasifikasi. elemen berita. Oh iya, klasifikasi jenis dan elemen berita atau Ranu and Kuni 2019. Bukan pakai atau ya. Ranu and Kuni 2019 gitu aja. Jangan-jangan pakai atau itu pengarang buku ya. Terus yang ketiga, Oke, Pak. Ketiga, teori dan konsep menulis berita Muslimin 2019. yang keempat, Yang keempat, menulis berita Strike News Herdiana Yusuf and Murdiantoro 2024. Yang kelima,
menulis Featur Herdiana. Nah, itu peatur tuh bacanya pitcher ya. Ya, Terus. Feature Nah, Herdiana RL 2024. hmm, Yang keenam, teknik penulisan opini Mukoyimah EN.D. Gitu, Pak. Ya, terus. Penulisan berita data Kusumawati 2024. Nah, terus. Teknik menulis dakwah Kusnawan 2016. Yang ke-9. Menulis berita dan iklan radio Romli 2023, Romli 2024, Kustiawan et al. 2022, Setiawan 2017. Teknik menulis berita televisi Hardono and Com 2025. Teknik menulis perjalanan Susanto 2013. Menembus media massa Yuliarti 2008, Suharjo 2020. Nah, jadi itu rencana target-target materi perkuliahan kita. Jadi sekarang mahasiswa itu harus aktif. Metode pembelajaran kita namanya log R, LOK, strip R. L itu adalah literasi, O itu adalah orientasi, K, nah, itu keaktifan atau kebersamaan kita. Kemudian R-nya melakukan refleksi nanti di akhir perkuliahan. Maksudnya memiliki kesimpulan, eh, literasi, orientasi. eh, Kemudian selanjutnya yaitu tentang tadi kan sudah oleh Rauda juga sudah dibaca pengarang-pengarang bukunya. Nanti ada pustakanya, maksudnya buku yang dipakai. Di antaranya yaitu karangan yang tadi sudah dibilang tadi. Ah, ini buku-buku yang akan kita pakai nantinya dalam pembelajaran kita saat ini. Kelihatan kan? Judul bukunya apa, pengarangnya apa, siapa gitu kan? Nah, kelihatan? Kayak buku-bukunya itu kelihatan kan? Kemudian juga ada mungkin kita nengok-nengok literasi dari penelitian sendiri atau penelitian-penelitian dari Bapak sendiri ada satu. Nah, kemudian pustaka pendukung yaitu Undang-Undang Nomor 40 tentang pers, Peraturan Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik. Media pembelajaran kita, umpamanya PC, LCD, proyektor, silabus, buku, dan lain-lain. Kemudian untuk minggu pertama, ini kan minggu pertama nih. Ini kalian mungkin baru pernah menengok minggu ke-1. Sub CPMK, indikator penilaian, kriteria dan bentuk penilaian, bentuk pembelajaran, materi, dan bobot penilaian. Jadi di minggu pertama ini kan terlihat minggu ke-1 2 kali 45 menit. Kita kan 2 SKS. Jadi 2 SKS itu berarti 2 kali 45 menit. Jadi kalau kita 2 kali pertemuan, ya mau tidak mau kita harus menghabiskan waktu 3 jam. Jadi harus betah-betah kalian duduk di Zoom selama 3 jam ya. Untuk 2 kali pertemuan. Kalau 1 kali pertemuan cuma 1,5 jam. 2 kali 45 menit kan 90 menit. Kemudian untuk pertemuan pertama ini mengapa sub CPMK-nya Bapak bilang CPMK 1, 2, 3, sampai 4? Karena ini kan penjelasan semua materi perkuliahan. Jadi untuk indikator penilaiannya Sukirman, coba dibaca indikator penilaiannya yang minggu pertama. Kelihatan Sukirman? Iya, Pak. Silakan dibaca indikator penilaiannya untuk pertemuan pertama ini minggu ke-1.
Yang mahasiswa mampu mengenali dosen ya Pak. Nah, ya. 1. Mahasiswa mampu mengenali dosen. 2. Mahasiswa mampu memperkenalkan diri kepada dosen. 3. Mahasiswa mampu memahami RPS dan instrumen penilaian. 4. Mahasiswa mampu membentuk kelompok. 5. Mahasiswa mampu mengejarkan prantes. Jadi apa nanti di situ? Memahami RPS dan instrumen penilaian. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan berkutat-kutat tentang RPS saja. Dan nanti ada instrumen penilaian yang harus kita pahami bersama. Karena nanti kalau tidak paham akan terjadi protes. Mengapa nilai segini, mengapa nilai segitu. Nah, ini ada nanti instrumen penilaiannya. Dan sudah berupaya mencocokkan dengan berbagai kampus. Dan kampus kita juga sudah berupaya berbenah. Jadi tidak ada istilahnya nilai mahasiswa itu like and dislike itu tidak ada. Jadi semuanya ada poinnya. Jadi kayak pertemuan pertama ini, kan bobot kalian nampak sebelah kanan itu 3% kan? Dari 100% nilai, di pertemuan pertama ini, Bapak akan mengambil nilai 3%. Nanti di mana nilainya? Salah satunya yaitu, coba baca lagi TOPA untuk kriteria dan bentuk penilaian di pertemuan pertama. TOPA? Yang kriteria dan bentuk penilaiannya. Ini Pak, bentuk penilaiannya prates. Kriterianya 1, kemampuan mahasiswa dalam menjawab prates. Jadi intinya apa? Nanti di pertemuan pertama ini akan ada prates dulu. Seperti itu Bapak menilai nanti poinnya dapat 3. Jadi siapa yang mengerjakan pratesnya, ya otomatis dapat 3. Jadi siapa yang tidak ikut kuliah, dia tidak tahu prates, akhirnya apa? Ya tidak dapat nilai apa-apa. Berarti sudah terlewatkan 3 poin. Jadi siapa yang rajin nantinya pasti akan mendapatkan nilai yang lebih banyak dari yang tidak rajin. Sepakat? Jadi tidak ada lagi istilahnya kadang tidak masuk-masuk mahasiswa tuh pas ujian saja, kadang nilainya tinggi daripada yang rajin kuliah. Itu tidak adil. Kalau dengan Bapak, ya kan? Dengan Bapak tidak seperti itu. Dengan Bapak ini siapa yang ikut nanti ngerjakan prates pertemuan pertama ini, itu nanti setidaknya dapat 3 poin kalau kalau memang betul ya. Gitu. Jadi di antara total nilai 100 itu di pertemuan pertama ini kita sudah mengantongi 3 poin. Jadi kalau yang tidak nanti mengerjakan, yang tidak kuliah, yang dia tidak tahu, ya terlewatkan. Kemudian Yuni lagi. Coba bentuk pembelajaran baca Yun. Apa nampak Yun? Ya Pak, tunggu Pak. Bentuk pembelajaran. Pembelajaran log strip R. Stripnya dibaca, Pak. Ya, log R bisa. Log strip R bisa juga. Ya, strip perkenalan, strip penjelasan dan tanya jawab, strip pembentuk kelompok, strip mengerjakan para prates. Prates. Ya. Tadi kita sudah perkenalan, penjelasan dan tanya jawab. Bentar lagi siapa yang bertanya nanti. Kemudian membentuk kelompok, mengerjakan prates. Tapi sebelum kita membentuk kelompok dulu, kan kita ini akan menjelaskan RPS secara keseluruhan dulu di pertemuan pertama ini. Kemudian untuk materi pembelajaran pertemuan pertama, silakan Rian lagi. Rian? Dan apa tadi sih? Cuma dengar jam-jam gitu aja. Materi pembelajarannya apa? Yang kolom nomor 6. Iya, nomor 6 baca tuh.
Berarti apa itu? Nih, di sini. Apa sih? Ini pertama. Yang pertama, perkenalan dosen. Yang kedua, perkenalan mahasiswa. Yang tiga, penjelasan RPS. Yang keempat, pembagian kelompok. Yang kelima, pra-tes. Oke. Untuk pembagian kelompok, karena kita tidak semuanya join baru kan? Kan ada daftar absennya sama Bapak tuh. Itu aktif semua atau tidak tuh yang di absen itu? Ya, Ya, Pak. jalan 2 orang berhenti itu dah, Pak. Ada 2 orang yang berhenti. Ya. Jadi Siapa? pembentukan kelompoknya Sama? eh, nanti Bapak bentuk aja lah ya. Nanti Bapak sharekan di grup pembagian kelompoknya. Karena nanti kalian tidak lengkap, nanti susah pula baginya sekarang kan. Apa? Mat. OTW ini kena apapun. Nah, lalu untuk yang ini kan kita harus menjelaskan RPS dulu. Baru nanti kita bentuk kelompoknya seperti yang Bapak bilang tadi biar 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 cepat. Nanti Bapak aja yang membentuknya. Nanti Bapak umumkan kelompoknya ada beberapa kelompok. Totalnya ada berapa orang? 20 ada ya? Sekitar 19 lah, Pak, yang aktif, Pak. Di absen 21 berarti 2. Yang tidak aktif siapa? Robi Sugara sama Nilam Sari, Pak. Nilam Sari sama Robi Segar. Oh, Nilam Sari sama Robi. Oh, udah bisa Bapak hafal tuh. Oke. Iya, Pak. Kemudian untuk pertemuan minggu kedua, eh, coba Rauda lagi, Rauda. Rauda, Rauda, Rauda. Rauda. Nah, ini jangan heran kalian ya, Bapak akan sering menyapa kalian. Ini metode pembelajaran kita sudah berbeda. Mahasiswa itu harus aktif lagi. Tidak boleh diam mendengar dosen ceramah saja. Ini harus aktif mahasiswanya. Sebenarnya ada juga manfaatnya pembelajaran seperti itu. Nanti kayak Rauda mungkin dia meninggalkan Zoom. Kayak Bapak panggil gini mungkin dia lupa mungkin tak sholat tak kemana kan. Nah, nanti ketahuan tuh. Raudanya mana? Kalau nggak ada Raudanya, coba Rian lagi Rian. Rian? Halo Rian? Saya, Pak. Ah, coba baca yang minggu kedua sub CPMK-nya tuh. Apa, Pak? Yang sub CPMK, yang pertemuan minggu kedua, yang udah Bapak sorot itu. Ada kelihatan nggak di layar kalian? Iya, Pak. Ah, coba Rian. Mahasiswa mampu memahami hakikat jurnalistik. Ah, lanjut ke kanannya. Kanan ya? Indikator penilaiannya yang kanannya. Itu terhalang itu, Pak. Ya, di sampingnya. Mahasiswa memiliki kemampuan memahami hakikat jurnalistik. Nah, itu indikator penilaiannya ya. Kemudian bentuk penilaiannya. Bentuk penilaiannya penugasan dalam kerja kelompok, kriterianya kemampuan mahasiswa dalam kerja kelompok. Jadi umpamanya nanti materi yang kedua itu Bapak akan suruh kalian kerja kelompok, nanti Bapak akan nilai. Nah, dan kemudian
Kemudian metode pembelajarannya, bentuk pembelajarannya. Lanjut lagi, Rian. Bentuk pembelajarannya memberikan literasi kepada mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa berinteraksi dengan literasi yang ada. Materinya. Materinya hakikat jurnalistik. Kemudian ini ada sebelahnya bobot berapa persen? Bobot penilaiannya 7%. Mengapa ini 7%? Nanti ada namanya asesmen atau rencana asesmen nilai. Bukan berarti pertemuan kedua ini nilai kerja kelompok ini 7%. Tidak. Nanti kerja kelompok ini nilainya umpamanya 3%. Nanti ini di sini ada soal untuk UTS yang Bapak ambil dari materi hakikat jurnalistik ini 4%. Nah, maka di pertemuan kedua ini nanti bisa menghasilkan bobot penilaian sebesar 7%. Paham? Ini kerja kelompok nanti bobotnya 3%. Nanti di pertemuan ke-8 ada UTS. Salah satu soal yang akan Bapak ambil itu dari materi kedua ini. Nanti bobotnya adalah 4%. Maka menjadi bobotnya 7% untuk materi pertemuan kedua. Paham? Maka seandainya yang tidak ikut kuliah di pertemuan kedua, tidak ada ikut kerja kelompok atau penugasan kelompok, otomatis dia akan terlewatkan 3 bobot nilai. Tapi kalau dia nanti cuma ikut UTS, dia cuma dapat 4 ini di pertemuan kedua ini. Jadi lagi-lagi kita mengedepankan keadilan. Siapa yang rajin kuliah, otomatis dia akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Oke? Untuk yang pertemuan ketiga, coba solehin lagi. Sub CPMK-nya. Solehin. Solehin. Ini Sukriman udah buka kayaknya nih. Rian tadi mana keluar ya? Siapa yang tadi belum, yang tak ada tadi siapa? Solin. Kalau Adrian Putra? Hadir, Pak, hadir. Coba Adrian Putra untuk yang pertemuan ketiga itu, baca Coba. sub CPMK-nya. Yuk. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menulis berita. Bukan, yang pertemuan ketiga, sub CPMK-nya CPMK 2 Mas itu yang ini. Oh. Mahasiswa mampu memahami teori. Teori. Halo Rian, suaranya hilang. Halo Rian. Halo, Pak. Mana, Pak? Terus ulangi lagi. Iya. Yang nomor sub CPMK 2, Pak. Ya, pertemuan ketiga itu ya. Mahasiswa Ada gangguan jaringan kayaknya, Rian. Ini nanti Zoom-nya kan, karena kita Zoom gratis, ini terputus-putus. Bentar, semenit lagi nanti mau habis. Nanti rekamannya kan udah Bapak buat. Nanti langsung join lagi. Kita akan lanjut ke pertemuan keempat itu yang RPS-nya. Nanti langsung join lagi ya. Kalau seandainya Zoom nanti terputus, langsung join lagi. Paham? Iya, Pak, agak ngelag Ya. dikit. Ya, terus lanjut Rian. Ulangi lagi Rian. Iya. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami teori dan konsep penulisan berita. Lanjutnya ke kanannya. Ke kanannya, Jadi mahasiswa indikator. memiliki kemampuan memahami klasifikasi. Nah, kemudian
Bentuk penilaian. Bentuk penilaian, penugasan individu, penugasan dalam kerja kelompok, kriteria. 1. Kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas individu. Kedua, kemampuan mahasiswa dalam kerja kelompok. Lalu untuk materi terakhir yang paling kanan, coba dibaca. Pak, memahami berita. 1. Klasifikasi. Kedua, jenis. Ketiga, elemen. Berapa bobotnya? 8. 8%. Nanti joinnya mau habis kita 8%, Pak. join lagi sambung ya. Ini seperti yang tadi juga ini penjelasan.